Shalom, cuma dikasih Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Ya, kita kembali berjumpa dalam ibadah Misbah Keluarga. Perlu saya sampaikan sebetulnya ibadah ini sudah dilangsungkan kemarin, tetapi ada masalah teknis ya dalam pengambilan video sehingga kami kembali melakukan perekaman ulang. Ya, oke, sebelum kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak di surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk kesempatan kali ini Tuhan, kami boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami semua sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan bagi hidup kami, sekaligus kami juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, menserahkan seutuhnya pemberitaan firman ini dari awal sampai akhir di dalam kendali dan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Saya ambilkan firman Tuhan saat ini dari Mazmur 106. Mazmur 106 ayat yang ke-32 dan 33. Saya bacakan ya. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Saudara, kalau kita pahami kata demi kata dari firman Tuhan ini, kita akan mendapatkan satu pelajaran yang luar biasa. Coba kita lihat sama-sama. Mereka ini siapa? Mereka ini bangsa Israel. Lalu dikatakan menggusarkan dia. Dia menggunakan huruf besar, ini berarti bukan manusia tetapi Tuhan. Ya, jadi bangsa Israel menggusarkan Tuhan dekat air Meriba sehingga Musa kena celaka karena mereka itu adalah bangsa Israel. Sebab mereka ya bangsa Israel memahitkan hatinya. Nya dalam hal ini adalah Musa. Nya kecil ya, sehingga ia Musa teledor dengan kata-katanya. Jadi ini ceritanya kalau kita perhatikan bahwa bangsa Israel itu menggusarkan Tuhan dengan peristiwa di dekat air Meriba, sehingga karena hal itu Musa kena celaka. Jadi Musa jadi celaka karena mereka bangsa itu menggusarkan hatinya Tuhan. Kenapa? Sebab mereka bangsa itu memahitkan hatinya Musa ya, sehingga Musa teledor dengan kata-katanya. Nah, ini kita agak bingung kalau kita pelajari begini. Mari kita akan lihat saja secara lengkap apa sebetulnya yang ditulis dalam kitab Mazmur ini. Ada peristiwa apa sebetulnya di Meriba? Ya, mari kita akan sama-sama buka ke Alkitab kita dari Bilangan 20 ayat 2 sampai yang ke-13. Ya, saya akan bacakan. Pada suatu kali ketika tidak ada air lagi, saya ulangi, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di sini? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?
Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Jemaah yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah baca kisahnya jadi tahu kan? Ya, jadi ada satu peristiwa di satu tempat di mana bangsa Israel yang masih dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tetapi kemudian yang terjadi dalam perjalanannya itu mereka kehabisan air, tidak ada air. Lalu kemudian yang terjadi, bangsa itu mulai bersungut-sungut, bangsa itu mulai mengeluh, bangsa itu mulai menyalah-nyalahkan Musa. Lalu yang terjadi kemudian, Musa datang kepada Tuhan, diberi petunjuk oleh Tuhan supaya dia menyampaikan, mengumpulkan jemaah Israel dan menyampaikan kepada bukit batu supaya mengeluarkan airnya. Wah, luar biasa kan? Tetapi yang terjadi kemudian justru Musa ini marah, dia gusar, lalu dia berkata kepada bangsa itu, ya, dikatakan bahwa dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Nah, lalu enggak hanya sampai di situ, Musa dengan hati yang tidak enak atau dengan marah dia pukulkan tongkatnya ke bukit batu itu 2 kali, lalu keluar air banyak. Sudah dikasih Tuhan, pesannya jelas bahwa Tuhan memberikan satu perintah kepada Musa dan Harun, kumpulkan bangsa itu, lalu perintahkan kepada bukit batu mengeluarkan air. Tetapi yang terjadi oleh Musa ketika bangsa sudah berkumpul, bangsa Israel berkumpul, dia bukannya menyampaikan pesan Tuhan, tapi dia menyebut, mengatakan bahwa bangsa itu bangsa yang durhaka. Nah, ini saudara tidak seperti yang dimau Tuhan. Ya, Tuhan bukannya istilahnya bisa memaklumi. Tuhan begitu dekat dengan Musa. Tuhan percaya bahwa Musa adalah hamba yang sabar, yang luar biasa. Tetapi hari itu terjadi satu peristiwa yang sangat-sangat, gimana ya, Musa nggak sabar, kehilangan kesabarannya. Sehingga bukan pesan Tuhan yang disampaikan, tetapi adalah kemarahannya yang diekspresikan. Bahkan dia pukul batu. Nah, jadi pesannya dari Tuhan itu adalah suruh mengumpulkan, lalu perintahkan bukit batu keluarkan air. Tetapi saudara, memang akhirnya sama-sama, ya. Tuhan perintahkan keluarkan air, keluar air. Musa marah, pukul batu pun keluar air. Tetapi prosesnya berbeda. Nah, inilah bukan hanya hasil, tetapi proses adalah sangat penting. Ya, Israel memang akhirnya mendapat air, tetapi Musa harus menanggung akibatnya. Akibat apa? Akibat dari ketidaktaatannya. Akibat dari apa? Akibat dari Musa yang tidak menghargai kekudusan Tuhan. Ingat, Tuhan yang menyatakan itu untuk disampaikan kepada bangsa Israel, tetapi tidak disampaikan dengan benar. Jemaah dikasih Tuhan, mari belajar sesuatu. Gara-gara hal itu, saudara, penyesalan yang luar biasa perlu dialami seorang Musa. Karena apa? Setelah 40 tahun mengembara di padang gurun, Musa, pemimpin bangsa itu tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Dia hanya bisa melihat saja negeri yang diserahkan Tuhan untuk bangsa Israel. Sedangkan dia yang sudah memimpin sekian lama itu tidak diperkenankan masuk. Wow, jadi sedih sekali pasti. Ya, jemaah dikasih Tuhan, kita belajar sesuatu di sini. Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, bahwa amarah, pahit hati itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ayo, coba lihat Yakobus 1 ayat 20. Ya, Yakobus 1 ayat 20 saya bacakan aja ya. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi amarah, kebencian, kejengkelan, emosi yang ada pada manusia tidak mengerjakan kebenaran. Itulah yang dialami Musa.
Kebenarannya adalah perintah Tuhan supaya diperintahkan kepada Bukit Batu mengeluarkan air. Itu adalah kebenaran yang dari Tuhan. Perintah Tuhan itu kebenaran. Tetapi oleh Musa tidak demikian. Ya, dia maki-maki, tanda kutip ya. Dia katakan bangsa durhaka. Lalu dia pukul Bukit Batu dengan marahnya. Keluar air sih. Tetapi ya itu akibatnya. Musa sendiri tidak berkenan masuk tanah perjanjian. Ya. Jadi Musa marah dan hatinya pahit. Hati-hati dengan kemarahan, hati-hati dengan pahit hati atau kepahitan. Karena itu tidak mengerjakan kebenaran dan seringkali justru sebaliknya. Ya, karena amarah, karena kebencian, karena pahit hati, kita melakukan hal yang tidak benar. Kita melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, yang berikutnya adalah Musa tidak melakukan perintah Tuhan dengan benar. Perintah dilakukan si keluar airnya, tetapi instruksinya tidak demikian. Ya, ketika melanggar itulah maka terjadi kesalahan. Berikutnya Musa teledor dengan perkataannya, ya, dengan dia mengatakan bahwa bangsa itu durhaka, orang-orang durhaka ya dikatakan tadi ya. Ya, lalu apa yang terjadi? Ya, bangsa Israel ini walaupun memang kadang tegar tengkuk, ya kadang-kadang dia memang bangsa yang keras kepala, juga bangsa yang ya artinya sering menjengkelkan, tetapi Tuhan mengasihi bangsa itu. Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bahkan dikatakan Israel adalah biji mata Tuhan. Tuhan sangat mengasihi. Nah, tapi Musa mengatakan durhaka loh. Ini yang tidak sesuai. Artinya secara nggak langsung Musa mengatakan ini loh bangsa yang engkau anggap biji matamu Tuhan dia durhaka. Padahal Tuhan tidak menganggap akan kesalahan itu menjadi sesuatu yang membuat Tuhan membenci bangsa itu. Enggak, kesalahan Israel banyak, tapi Tuhan pengampun, pengasih, sehingga bangsa itu tetap dikasihi dan bangsa itu tetap diberkati. Ini luar biasanya. Ya, sayangnya Musa mengatakan durhaka, justru itu berbalik menjadi tanda kutip celaka untuk dirinya. Ya, terus kemudian Musa melanggar kekudusan Tuhan. Apa maksudnya? Jadi Musa tidak menganggap kekudusan Tuhan sebagai hal yang penting. Bahwa pesan Tuhan adalah pesan yang kudus. Pesan yang harus disampaikan apa adanya. Tetapi Musa melanggarnya dengan ada amarah dan kebencian. Sehingga kata-kata yang keluar tidak semestinya. Lalu berikutnya dikatakan, Musa ini akhirnya menanggung akibat dari kesedihan itu, sehingga dia yang 40 tahun mengembara di padang gurun itu membawa bangsa itu, tapi tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Jemaat dikasih Tuhan, apa yang terjadi ini? Salah siapa? Kadang-kadang demikian. Sebetulnya bukan masalah siapa. Nah, bangsa itu menjengkelkan hati Musa. Musa ini luar biasa loh. Setiap kali bangsa Israel buat salah, Musa memintakan ampun kepada Tuhan. Setiap bangsa Israel melanggar perintah Tuhan, Musa yang minta ampun. Bahkan seringkali Musa berpuasa untuk bangsa itu. Jadi Musa melakukan banyak hal untuk bangsa itu. Tapi bangsa itu tidak juga mengerti. Bahkan sampai pada akhirnya membuat Musa menjadi marah dan pahit hatinya. Ya, harusnya bangsa itu sedih. Kesalahan kita nih, Musa akhirnya tidak bisa masuk tanah perjanjian. Harusnya demikian ya. Ya, lalu kemudian apa? Yang kita harus ambil pelajaran juga bahwa Tuhan itu sayang kepada umatnya. Kadang-kadang kesalahan yang besar itu pun, ya bukan kadang-kadang, kita tahu sebesar apapun kesalahan kita, ketika bertobat Tuhan ampuni. Israel yang menjengkelkan seperti apapun, kasih Tuhan jauh lebih besar. Ini yang luar biasanya kasih Tuhan. Nah, Tuhan ini menganggap bahwa bangsa pilihannya itu tetap bangsa yang istimewa di matanya. Sehingga kesalahan-kesalahan itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, kita belajar sesuatu untuk kita belajar menguasai diri, mengendalikan diri di dalam segala keadaan. Jangan biarkan amarah, jangan biarkan kekecewaan, kebencian, pahit hati itu menguasai hidup kita. Ya, kita harus bisa berkuasa, kita harus bisa mengendalikan diri sehingga kita tidak dikendalikan olehnya. Apa yang terjadi atas Musa?
Itu juga pelajaran buat kita. Kita di dunia ini seperti orang Israel yang keluar dari perbudakan dan mengembara di padang gurun. Jadi perbudakan kita mungkin bukan di Mesir, ya perbudakan kita bukan seperti itu, tapi perbudakan dosa. Sebelumnya kita ini diperbudak menjadi hamba dosa. Tetapi ketika Tuhan melepaskan kita, ketika membebaskan kita dari perbudakan dosa, dan Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang kekal, ada tanah perjanjian buat kita, yaitu Yerusalem baru, yaitu kerajaan surga buat setiap orang-orang yang percaya kepadanya, yang setia kepadanya. Itu dijanjikan kepada kita, dan menuju ke sana kita seperti sedang berjalan di padang gurun. Nah, satu hal yang kita harus pahami bahwa di padang gurun seakan-akan memang tidak ada harapan. Tidak mudah, sulit, berat, susah. Itulah kehidupan kita dalam dunia. Tetapi kita percaya ada penyertaannya. Kita percaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Orang Jawa bilang bahwa wong urip ki gur mampir ngombe. Mampir ngombe artinya cuma berhenti sebentar untuk minum. Setelah itu apa yang dilakukan? Lanjutkan perjalanan. Jadi kita di dunia cuma mampir sebentar. Nanti akan lanjutkan lagi ke kehidupan yang kekal. Itu tujuan dari perjalanan hidup kita. Karena itu pastikan bahwa setiap kita ini berjalan bersama Tuhan di dalam tracknya Tuhan. Jangan menyimpang dari ketentuan Tuhan. Tuhan menuntun dengan firman-Nya. Kalau kita mengikuti firman-Nya, kita merenungkannya, memperkatakannya, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, maka kita pasti sampai kepada tujuan yang ditentukan bagi kita, yaitu tanah perjanjian. Wah, yaitu apa? Kerajaan surga. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan biarkan, jangan izinkan pahit hati dan kecewa tinggal dalam hatimu. Kalau ada orang mengecewakan engkau, ada orang mungkin membuat hatimu terluka, bahkan hati jadi pahit, mulai sekarang sadari itu tidak berguna buat kita. Jangan biarkan pahit hati menguasai hidupmu. Seperti Musa yang sempat pahit hati sehingga dia akhirnya melakukan hal yang tidak benar di mata Tuhan, dan Tuhan menolak dia. Artinya tidak mengizinkannya masuk di tanah perjanjian. Jangan sampai pahit hati dalam hati kita dan hidup kita. Itu menghalangi kita untuk kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Kenapa bisa demikian? Firman Tuhan juga katakan dalam doa Bapa kami, ya ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau saudara baca di bawahnya di kitab Matius itu akan disebutkan di sana, kalau engkau mengampuni kesalahan orang, maka kesalahanmu diampuni oleh Bapa di surga. Kalau engkau tidak mengampuni, maka kesalahanmu juga tetap, artinya tidak diampuni. Nah, di sini satu pelajaran penting untuk kita pahami, kita tangkap, bahwa ketika kita mengampuni, maka kita diampuni. Ya, seperti kita mengampuni orang, demikianlah Tuhan mengampuni kita. Jadi Tuhan memakai diri kita sebagai patokannya. Jadi diharapkan bahwa kita tulus mengampuni, maka kita peroleh pengampunan yang tulus juga. Kalau kita mengampuni 100%, maka kita 100% dapat pengampunan dari Tuhan. Tapi kalau kita mengampuninya dengan setengah hati atau setengahnya saja, maka kita pun menerimanya juga setengahnya saja. Yang artinya saudara dan saya tidak bisa main-main dengan hal ini. Yuk, jadikan ini pelajaran buat kita. Jangan sampai kita tidak diperkenankan memasuki tanah perjanjian, tanda kutip, yaitu kerajaan surga, karena ada pahit hati di dalam kita, dalam hati kita. Saya mengajak kita semua, ayo ampuni setiap orang yang mengecewakan engkau. Ampuni setiap orang yang mungkin dia benci kepadamu. Saudara minta ampun ke dia, saudara mendoakan dia. Kalau ditolak gimana? Aku udah minta maaf, dia nggak maafin. Bukan salah kita lagi. Bagian kita adalah minta maaf. Kalau nggak dimaafkan ya sudah, selesai. Ya, yang penting kita beres dengan itu, di hadapan Tuhan nyatakan semuanya itu. Tuhan tahu kok, Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat ketulusan hati kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengampuni, maka sesungguhnya Tuhan juga mengampuni kita. Jemaat dikasih Tuhan, saya berharap bahwa setiap kita bisa menangkap pesan firman Tuhan hari ini. Saya nggak perlu panjang dan lebarkan lagi. Tapi poin intinya adalah kita belajar dari seorang Musa yang sudah sekian lama ikut Tuhan. Bahkan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tetapi di saat-saat terakhir, di saat-saat dia mau masuk tanah perjanjian, dia nggak diizinkan karena dia
tidak sabar. Karena ada pahit hati yang menyebabkan dia melanggar kekudusan Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, ayo semangat terus, ayo terus jaga hati terus. Ya, karena hati ini sangat-sangat sensitif, sangat mudah sekali terluka, mudah sekali menjadi pahit. Karena apa? Ketika ada kecewa, ketika ada hal-hal yang membuat hati kita tersinggung, terluka, itu membuat kita memiliki kepahitan hati. Yang itu juga salah satu penghalang kita masuk tanah perjanjian kekal atau kerajaan surga. Jemaat dikasih Tuhan, jangan sampai kita terhentikan untuk melanjutkan perjalanan menuju kepada kehidupan kekal di surga karena pahit hati, karena amarah, karena kecewa. Ayo kita mesti belajar untuk memandang ke depan. Dan percayalah ya, ketika kita sungguh-sungguh dan mau menjalani hidup dengan ketulusan hati, dengan kemurnian hati, maka langkah kita unstoppable, tidak terhentikan. Ya, jangan izinkan kecewa, jangan izinkan pahit hati menghalangi langkah kita, perjalanan kita untuk kita menuju perkenanan Tuhan. Tanah perjanjian kekal, yaitu Yerusalem baru buat kita semua. Jemaat dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada menyaksikan tayangan ini, ayo mulai sekarang perbaiki diri. Ini dah akhir zaman. Yesus akan segera datang kembali. Pastikan bahwa ketika Yesus datang, kita menyambutnya dengan hati yang benar di hadapannya. Buka hati kita, minta Tuhan pulihkan. Kalau masih ada kecewa, ada luka, ada kepahitan, bereskan semuanya. Ya, jangan biarkan racun, jangan biarkan sampah ada dalam hati kita. Bereskan semuanya. Dan Tuhan melihat hati kita, Dia akan memurnikan kita. Minta hati yang baru, maka Tuhan akan membaharui hati dan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pesan firman-Mu hari ini. Biarlah kami belajar Tuhan, kegagalan Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, di mana dia sendiri sebagai pemimpinnya justru tidak boleh masuk karena melanggar kekudusan Tuhan. Karena ada pahit hati yang menyebabkan dia teledor dengan perkataannya. Kami belajar sesuatu Tuhan untuk kami berhati-hati. Sekalipun mungkin kami sudah puluhan tahun mengikut Tuhan. Bahkan sejak dalam kandungan. Mungkin sampai sudah tua mengikut Tuhan dengan setia. Tapi kami tidak mau Tuhan di saat-saat akhir kami justru kehilangan akan kesempatan untuk kami masuk dalam kerajaan surga. Karena kecewa, karena ada pahit hati. Ampuni kami Tuhan, bersihkan hati kami, pikiran kami dari segala hal yang pahit. Kalau ada sekiranya orang-orang yang mungkin kecewa dengan kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami lepaskan juga pengampunan dan berkat bahkan terhadap orang-orang yang mengecewakan kami. Terhadap orang-orang yang memusuhi kami. Kami memberkati dengan tulus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi pelajaran berharga buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur menyerahkan seluruh kehidupan kami hari lepas hari dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Untuk setiap kami semua yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan yang menolong kami semua. Boleh mengalami kuasa Tuhan. Mengalami firman Tuhan. Dan senantiasa dilindungi dan diberkati Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.